Halo Sobat Kebangsaan, selamat datang di podcast kita kali ini. Bertemu lagi dengan saya Selma dan rekan saya Windy Permata. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan kesiapsiagaan bela negara. Sebelum kita membahas lebih dalam nih, izinkan kami untuk menayangkan video tentang perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Selamat menonton. Kita sudah selesai menonton videonya ya. Jadi pertama-tama, mari kita mendalami konsep wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Ketika mendengar kata wawasan kebangsaan yang terlintas di benak saya, Ibu, yaitu pandangan yang mendalam nih terkait identitas, sejarah, dan juga budaya, dan nilai-nilai yang melekat dalam suatu bangsa. Wawasan kebangsaan ini juga mencakup kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan, serta bertanggung jawab
kita sebagai warga negara untuk menjaga dan memperkuat fondasi kebangsaan Indonesia ini. Begitu Ibu Salma. Wah, kayaknya penjelasan dari Ibu Winnie ini udah sangat-sangat menggambarkan ya definisi dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Tayangan video tadi, jadi ada beberapa poin penting. Pertama, terkait tentang sejarah dan budaya. Jadi kita sebagai warga negara itu perlu memahami sejarah bangsa kita sendiri, bagaimana perjuangan para pahlawan membentuk identitas kita sekarang. Kesadaran sejarah ini tuh penting untuk menghargai kemerdekaan yang sudah kita nikmati sekarang. Poin yang kedua itu terkait tentang persatuan dalam perbedaan. Indonesia ini dikenal dengan keberagamannya. Dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki berbagai suku, agama, dan budaya. Dan wawasan kebangsaan ini mendorong kita untuk melihat perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai penghalang. Poin ketiga yaitu terkait tentang peran individu. Individu ini memiliki peran dalam menjaga keutuhan bangsa, mulai dari hal kecil seperti menghargai orang lain, hingga ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial maupun kegiatan politik. Seperti itu ya, Bu. Betul Ibu, setuju. Rasanya wawasan kebangsaan ini kurang lengkap ya Bu, jika kita tidak kaitkan dengan nilai-nilai bela negara. Karena bela negara bukan hanya sekedar bertugas di militer, tapi merupakan sikap dan tindakan kita dalam menjaga kedaulatan negara. Dalam video yang tadi sudah Ibu tayangkan tersebut, ada beberapa nilai bela negara Bu yang perlu kita resapi. Yang pertama yaitu ada cinta tanah air. Ini adalah dasar yang harus dimiliki setiap warga negara. Cinta tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti menjaga lingkungan, mempromosikan budaya lokal, dan menggunakan produk dalam negeri. Sudah yang kita tahu ya, saat ini banyaklah produk-produk dalam negeri yang sudah bagus ya Ibu ya, sehingga terkenal di media sosial, bahkan hingga ke internasional. Yang kedua yaitu ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita harus memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Keterlibatan dalam pemilu, mengikuti kegiatan sosial, dan menyebarkan nilai-nilai positif di lingkungan sekitar merupakan bagian dari kesadaran ini. Dan yang terakhir nih Ibu, kedisiplinan dan tanggung jawab. Nilai bela negara juga mencakup kedisiplinan. Dalam kehidupan sehari-hari, disiplin itu dipergunakan dalam dunia kerja, untuk belajar dan berinteraksi sosial sangatlah penting untuk kemajuan bangsa. Seperti itu, Salma. Nah, kalau kita udah bahas wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, rasanya itu kurang lengkap kalau kita itu belum bahas tentang kesiapsiagaan dari bela negara itu sendiri gitu ya. Gimana kesiapsiagaan bela negara ini mencakup berbagai aspek. Yang pertama terkait pendidikan bela negara. Jadi sebagaimana kita lihat dalam video tersebut, jadi pendidikan bela negara ini memang harus dimulai sejak dini. Kita juga sudah mendapatkannya ya Bu, di saat kita menduduki bangku sekolah. Program-program di sekolah ini yang mengajarkan tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai nasional yang dapat membantu tentunya membangun kesadaran akan bela negara. Kemudian adanya pelatihan dan simulasi. Jadi kesiapsiagaan ini juga mencakup pelatihan fisik dan mental, simulasi bencana alam atau pelatihan dasar pertahanan diri bisa menjadi langkah awal untuk membekali masyarakat dalam menghadapi ancaman yang akan ada. Kemudian partisipasi masyarakat, di mana kesiapsiagaan ini tuh sebenarnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi masyarakat juga perlu berperan aktif baik dalam kegiatan sosial maupun dalam menjaga ketertiban umum, di mana juga keberadaan komunitas-komunitas yang solid dapat membantu mempercepat respon terhadap ancaman yang ada kelak. Seperti itu ya Bu. Betul Ibu, mungkin saya sedikit menyimpulkan ya Bu ya, di video perjuangan pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu sudah sangat menginspirasi dan menggetarkan hati kita ya Bu ya, betapa besar pengorbanan mereka demi masa depan bangsa ini. Setiap adegan itu memperlihatkan keberanian, ketangguhan, dan semangat juang yang luar biasa. Sangat mengagumkan bagaimana mereka rela berkorban demi negara dan kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga kita dapat menikmati kemerdekaan hingga hari ini. Iya, benar banget ya Bu ya. Ketika kita menonton video yang menggambarkan perjuangan para pahlawan, kita tidak hanya melihat aksi heroik mereka, tapi kita juga ikut merasakan semangat dan pengorbanan yang mereka lakukan demi masa depan bangsa ini. Setiap adegan dalam video tersebut tuh juga rasanya membawa kita kembali ya Bu ke masa-masa penuh perjuangan yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Dengan segala keterbatasan, persenjataan, dan kondisi yang serba kekurangan, mereka tidak pernah menyerah dan selalu berjuang dengan gigih demi satu tujuan, yaitu kemerdekaan negara Republik Indonesia. Betul Ibu, dari kita melihat video perjuangan itu tadi, kita bisa juga menyimpulkan bahwa kita harus selalu menghargai kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan gitu Bu. Betul Ibu, jadi memang mari kita teruskan semangat juang mereka dengan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Baik Sobat Betul Kebangsaan, sekali. rasanya kita juga sudah sampai di penghujung
podcast kita pada kali ini. Semoga informasi yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memotivasi untuk lebih mencintai dan membela negara kita. Mungkin sekian podcast kita pada kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau saran, jadi jangan ragu untuk menghubungi kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Buat kebangsaan.